Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ini yang dia pikirkan saat melihatmu kini. Ini yang dia pikirkan saat melihatmu kini. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silahkan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kita coba lihat ya. Ini yang dia rasakan saat melihat kamu ini ya teman-teman, yang dia pikirkan. Oke, kita lihat dulu. Ada situasi seperti apa antara kamu sama dia. Ada situasi Five of Swords ya. Ini jelas menggambarkan bahwa ada situasi yang mungkin terjadi pergesekan antara kamu sama dia. Ya, ada hal yang mungkin kalian debatkan, ada hal yang kalian ributkan, atau ada hal-hal yang kalian mungkin menjadi masalah dalam komunikasi kalian ya. Ada hal-hal yang sedang diomongin, tapi lalu berujung jadinya sedang diem-dieman sekarang, sedang abai-abaian gitu ya. Intinya ada percekcokan ya. Itu sangat mungkin banget ya dalam situasi ini. Lalu ya teman-teman, ada situasi di mana ya, balik lagi komunikasi ini jadi masalah, yang mana sangat mungkin banget pemikiran dia dengan pemikiran kamu adalah dua hal yang berbeda. Kalian punya ego masing-masing. Dia mungkin merasa dirinya benar, kamu juga merasa diri kamu benar. Jadi kalian tuh saling mempertahankan pendapat dan pikiran kalian masing-masing ya. Jadi cara berpikir kalian secara prinsip mungkin saja sesuatu yang berbeda teman-teman ya. Tapi di sisi lain, walaupun ada pergesekan, walaupun kalian itu ada sisi nggak cocok, tapi nggak tahu kenapa, sama-sama saling sayang, sama-sama mungkin susah untuk yang namanya saling melepaskan. Karena masih ada perasaan romansa, masih merasa ada gairah, masih merasa adanya kecocokan, masih ada yang merasaan suka ya di sini, lovers ya. Tapi ini juga menandakan bahwa kamu mungkin banget ya punya firasat batin yang gak enak mungkin soal orang ini. Kayaknya ada sesuatu yang dia sembunyikan di belakang kamu ya. Entah itu sesuatu yang dia bohongin kamu, atau ada orang lain lagi, atau ada sesuatu lah. Intinya firasat kamu gak enak ya. Dan saat ini mungkin sekali ada pergerakan yang kamu tunggu dari dia ya. Kamu berharap dia ada pergerakan, kamu masih memantau dia, kamu belum tahu dia mau gimana. Dia pun sedang memikirkan apakah dia perlu untuk bergerak atau tidak ke kamu teman-teman ya. Karena sekarang dia merasa keadaan dia pun sedang dalam situasi yang sulit ya. Dianya sedang dalam situasi sulit, dianya pribadi, dan hubungan kalian juga dalam situasi yang mungkin sulit ya. Dia mungkin ada masalah di dalam kerjaannya, di dalam keluarganya, banyak hal yang dia mungkin keluarganya harus pindah rumah, atau ada sesuatu ya di sana kalau Sora lihat yang membuat keluarga dia itu nggak stabil. Dan begitu juga kehidupan dia ya, mungkin kehidupan dia juga ada sesuatu yang nggak stabil. Mungkin dia harus pindah kerja, mungkin dia harus pindah tempat tinggal, ada sesuatu yang mau nggak mau dia dipaksa sama keadaan ya. Dan hubungan kalian pun ya berefek ya, sedang dalam situasi yang diterpa banyak sekali masalah. Sekarang kita coba lihat, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah atau isu dalam hubungan ini? Apa yang menjadi masalah atau isu dalam hubungan ini? Ya, teman-teman, selain ada komunikasi yang bermasalah, kita hanya akan ambil 3 kartu. Oke, teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada tentang masalah insecure. Ya. Mungkin ya dia itu merasa insecure dengan posisi dan keadaan dia, dimana mungkin sekali dia merasa kalian tidak berimbang ya. Jadi mungkin banget di sini dia itu belum stabil secara keuangan, secara banyak hal gitu ya. Dia itu masih merasa jadi manusia yang kecil, sedangkan dia masih punya impian yang besar. Jadi ada merasa nggak pede sama dirinya sendiri ya. Karena mungkin banget kamu posisinya di atas dia gitu ya, dalam sosial, dalam ekonomi dan sebagainya gitu ya. Intinya dia tuh kayak ngerasa dia belum yakin sama dirinya sendiri.
baik secara material ataupun non material ya. Jadi memang orang yang belum yakin sama dirinya sendiri. Nah, firasat kamu mungkin berhubungan dengan ini teman-teman, karena memang banget mungkin ya, gak semua, inget ya, alasan bisa dapat satu bisa dapat semua. Seorang harus selalu ingetin berulang-ulang kali, maaf ya kalau yang udah sering nonton, soalnya aku ngomongnya diulang-ulang mulu sih, ya karena aku ngomong diulang-ulang aja masih banyak yang belum ngerti konsep general reading gitu ya. Karena situasinya apa namanya, sering banget banyak yang telan mentah-mentah nggak ngerti kalau belum tentu 100% gitu loh ya. Bisa juga cuma 20% atau nggak sama sekali. Tapi kan tetap ada pembelajaran yang bisa diambil di sana ya, pengetahuan. Mungkin banget kamu berdiri dengan player, jadi mungkin banget ini susah mengalami setia ya gitu loh. Mungkin dia masih suka tebar pesona kesana dan kemari ya teman-teman. Tapi di sini juga banyak sekali pertanda yang membuat kalian itu terhubung dan tersinkronitas gitu ya. Jadi ini sekarang bingung banget, kamu tuh sekarang bingung ya, hubungan ini tuh sekarang bingung karena ada masalah tadi, komunikasi masalah, tapi ternyata juga mungkin dianya juga belum pede dengan situasi dan keadaan dia untuk serius, dianya player dan sebagainya ya. Itu yang Sora lihat ya, ada satu situasi. Jadi di sini sedang diem-dieman ya. Apa yang dia rasakan di saat diem-dieman ini sama kamu ya? Teman-teman, dia merasa bahwa dia butuh slow down, dia tidak mau terburu-buru gitu ya, karena dia merasa dia tuh lagi hektik banget, lagi ribet banget, lagi rumit banget. Segala sesuatu itu terjadi sangat-sangat terlalu cepat buat dia gitu ya, moving too fast gitu. Banyak hal terjadi sangat cepat dalam hidupnya dia, tiba-tiba ada masalah ini, tiba-tiba ada masalah itu. Dia juga merasa di satu sisi dia butuh slow down, butuh pelan-pelan, karena dia merasa mungkin hubungan kalian itu majunya terlalu cepat untuk dia. Jadi kan karena memang dia belum siap teman-teman. Selain itu dia ngerasa di satu sisi, kenapa kalian keras kepalanya sama, Sora ingat sebuah lagu, keras kepalaku sama denganmu, caraku nana, caraku tersenyum, gitu-gitu lah ya. Aku lupa lagunya siapa. Tapi dia merasa ada sisi mirroring, artinya gimana pun juga, walaupun situasinya lagi nggak bagus, tapi sebenarnya apa yang kamu rasakan sangat mungkin dia rasakan, dan begitu juga sebaliknya. Kalian punya hal-hal yang sama, mungkin traumanya sama, mungkin keras kepalanya sama, mungkin apa namanya, kesukaannya sama, apapun itu ada mirroring. Sementara bagaimana perasaan kamu ke dia saat ini? Teman-teman, kamu merasa bahwa dia itu banyak sekali topeng yang disembunyiin ya. Jadi kamu tuh berharap dia itu bisa, kamu berharap bisa terungkapkan apa yang sama ini dia sembunyiin, dan di sisi lain kamu berharap dia bisa lebih terbuka sama kamu ya. Karena kamu memang mungkin ya di satu sisi merasa bahwa orang ini belum tentu serius sama kamu, karena dia itu mungkin banget ngerasa dia tuh banyak flirting gitu ya, kamu ngerasainnya. Tapi kita coba lihat apa yang dia rasakan ketika dia ngelihat foto kamu saat ini. Teman-teman, orang ini itu semakin ketika ngeliat foto kamu, dia semakin menyadari bahwa dia itu masih sangat bingung, dia hilang arah, dia sekarang bingung harus gimana gitu ya. Jadi kalau Sora lihat, ada juga di sini yang merasa ada satu rasa kehilangan ketika dia melihat kamu, mungkin melalui foto lah dan sebagainya. Dia merasa kayak, aku tuh punya rasa kehilangan ketika kamu sedang absen di dalam hidup aku, dan dia bingung harus bagaimana jalannya ke depan dengan kamu dan hidupnya dia. Jadi kamu tuh mengingatkan dia bahwa dia tuh memang ya bingung masalahnya ya, kurang tegas, kurang jelas. Dan ketika dia melihat kamu, dia masih punya rasa yang sebenarnya sederhana, itu yang dia sadari, bahwa dia sebenarnya masih menginginkan kamu. Itu yang dia lihat ketika dia lihat kamu, ya dia tidak bisa membohongi hatinya dia kalau dia masih merasakan dia menginginkan kamu untuk bisa jadi punyanya dia masih kepingin kalian sama-sama untuk selamanya ya, terlepas dari situasi yang rumit ini ya. Dan kalau Sora lihat ketika dia ngelihat kamu itu, dia itu mulai mempertanyakan dirinya gitu ya, apakah memang sebaiknya, aku tahu aku pingin kamu gitu ya, dia pingin kamu, dia pingin kita sama-sama, tapi di satu sisi dia menyadari bahwa ada pergojolakan batin, apakah memang sebaiknya aku single saja, tidak ada status gitu ya, karena dia menyadari banyak dari mereka yang belum siap gitu ya untuk terikat dengan seseorang, karena kalau sudah terikat itu udah tanggung jawab teman-teman
ya, baik material, perasaan, memberikan tenaga, memberikan waktu, dan itu dia ngerasa kayak aku kayaknya belum siap gitu ya. Dan teman-teman, ketika dia melihat kamu, dia merasa ada ego dia di sana. Dia menginginkan kamu, tapi ego dia menahan dia. Jadi ini kayak sedang ada dalam tanda kutip permainan, siapa yang duluan mau menghubungi, siapa duluan yang mau ngejar gitu ya. Dan banyak banget dari dia yang masih mancing-mancing kamu ya. Kamu sengaja mungkin taruh story banyak-banyak, posting lah di WA, di Instagram, di sosial media, apapun itu, untuk memancing kamu tuh bereaksi atau memantau dia apa enggak gitu ya. Itu sangat mungkin banget. Jadi kayak ada pergesekan ego di sini kamu sama dia. Dan meskipun tidak dia akuin sama kamu, sebenarnya kamu tuh orang yang paling dia favoritin, ya. Dia itu kayak, kalau Sora lihat, dia itu pingin sebenarnya untuk bicara sama kamu. Ada hal yang mau dia sampaikan sama kamu. Ketika ada hal baik, hal buruk, dia pingin bicaranya sama kamu. Kamu orang yang paling salah satu jadi favoritnya dia. Dan ternyata pikirannya dia, fantasinya dia, itu masih membayangkan soal kamu loh teman-teman. Ya, jadi dia tidak bisa melepaskan kalau dia masih menghayalkan kamu, memvisualisasikan kamu. Ada energi dia juga kangen sebenarnya, karena beberapa dari kalian, mungkin nggak semua, ingat bisa vice versa, bisa tertukar-tukar. Ada yang mungkin dia berharap kamu akan unblock dia, karena banyak dari kalian yang juga mungkin sudah ngeblok dia karena kesel dan sebagai macam. Ini ngeblok dia itu bukan cuma secara kontak ya, bukan cuma secara di WA atau di chattingan atau di sosial media, tapi mungkin juga kamu ngeblok dia secara energi. Jadi kamu bikin batasan, kayak aku nggak pengen energi dia tuh deket-deket sama aku gitu ya. Karena sebenarnya ada kerinduan, dia ingin bicara sama kamu teman-teman. Dan ketika dia melihat kamu tuh masih sangat-sangat sempurna untuk dia. Ya, dia masih sangat sayang sama kamu, baik secara fisik ataupun secara perasaan. Dan sebenarnya di balik diamnya dia itu, dia banyak menangis. Dia menangisi soal kamu, menangisi soal apa yang terjadi di antara kalian ya. Cuma dia kan pintar sembunyiin. Ya. Karena dia mulai menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa dibanding-bandingkan dengan kamu. Ya, jadi walaupun ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang ke-10, tidak bisa dibandingkan sama kamu teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini mulai goyah, dia mulai beranjak untuk terjadinya perubahan, mungkin baik secara perasaan atau respons ya. Jadi kayak orang ini yang tadinya stagnan, kalau Sora lihat kayak terdorong ketika lihat kamu untuk melakukan suatu pergerakan, berubah, bertransformasi, meninggalkan sesuatu yang lama di yang lalu untuk sesuatu yang lebih baik teman-teman. Ya. Tapi saat melihat kamu juga, dia merasakan bahwa omongan orang-orang itu sangat berpengaruh sama dia teman-teman. Jadi di sini saat ngelihat kamu, dia mulai teringat-ingat juga pendapat orang-orang yang masuk ke dia gitu ya, soal kamu ataupun soal hubungan kalian, yang itu mempengaruhi cara dia berpikir sebenarnya. Namun di sisi lain dia masih tahu dan yakin ya, nurani dia tuh ada satu keyakinan kalau kamu adalah orang yang sebenarnya paling tepat buat dia. Karena memang nih energi obsesi, energi rasa suka gitu ya, itu masih sangat kuat. Jadi sebenarnya dia diam-diam juga stalking kamu. Dan sebenarnya ada rasa bersalah ya, karena dia sudah melukai kamu, sudah mengecewakan kamu gitu ya. Cuman kan itu tadi, dia pintar untuk nyembunyiin. Teman-teman, kalau Sora lihat, dia juga ada satu sisi agak sedikit, bukan kesel sih, kayak gemes gitu. Kok tapi kamu kelihatan baik-baik aja ya tanpa aku. Jadi dia tuh di satu sisi lain, dia penasaran teman-teman. Ya, kamu itu kok masih baik-baik aja tanpa aku gitu ya. Apakah dia merasakan ikatan batin di antara kalian? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu banyak yang juga berkutat atau mungkin tanpa sadar membandingkan kamu dengan mantannya. Nah, kalau Sora lihat di sini ada yang membandingkan dengan mantannya, gitu ya. Dan ada rasa gelisah ketika dia jauh dari kamu, ya. Ada rasa membanding-bandingkan dengan mantan, tapi dia sekarang ngerasa gelisah karena takut kehilangan kamu, dan dia tuh
Dia itu sekarang sedang mempertimbangkan apakah memang hubungan ini akan dilanjutkan atau tidak, karena kan ini jelas ya ada orang ketiga di sini gitu ya. Jadi mungkin banget dia sedang mempertimbangkan, haruskah aku memilih kamu daripada memilih dia gitu ya, yang dia inginkan ke depannya. Teman-teman, orang ini banyak gaslighting ke kamu ya. Kamu dia yang salah, seolah-olah dia yang benar, memutarbalikkan situasi sama keadaan. Orang ini banyak mendapatkan pertanda melalui mimpi-mimpi. Ya, nah mimpi itulah yang jadi pertanda kalau kalian terhubung. Dan itu cuma bisa dia rasakan sama kamu. Itu sebuah pertanda bahwa hubungan ini adalah hubungan yang sangat istimewa dan hubungan yang sangat spesial. Ya. Jadi kalau dipertanyakan apakah dia sayang, ya teman-teman, dia merasa semakin kesini, apalagi banyak dapat pertanda melalui mimpi ya, firasat melalui mimpi juga, dia ngerasa bahwa sampai kita tuh bisa berkoneksi, sampai kita bisa berhubungan, sampai kita bisa ada situasi bertemu dan bersama-sama dan segala macam, itu adalah juga karena adanya takdir dari yang namanya takdir semesta, ya. Tapi di sini juga menyatakan bahwa dia sedang berusaha untuk situasi keadaannya bisa lebih baik, bisa lebih positif ya, untuk dia yang banyak bermasalah di keuangan. Oke, lalu teman-teman yang dia inginkan adalah orang ini masih akan berkutat dengan egonya dulu. Jadi kalaupun dia datang atau ada pergerakan ke kamu, ya teman-teman, itu pun masih butuh waktu karena dia masih berseteru dengan menyelesaikan masalah dia dan menaklukkan ego dia. Karena dia masih ada sisi lain, dia berusaha menarik kamu ke dalam dirinya dia, kamu yang datang, gitu ya. Orang ini banyak melarikan diri dengan mungkin minum-minuman keras, hal-hal yang negatif, gitu ya. Energi penyesalan sangat besar sekali di sini, ya. Apakah mungkin ada energi persatuan? Kita ambil satu kartu. Teman-teman, di sini ada energi saling mempertahankan. Ya, artinya mungkin nggak sih kalian bisa sama-sama? Kalau Sora lihat di sini situasinya 50-50 ya, karena di sini stagnan. Selama kalian, kamu dan dia sama-sama tidak ada yang mau bergerak, dia tidak mau bergerak atau kamu tidak mau bergerak, ini situasi akan seperti ini ya. Jadi dibilang lanjut enggak, tapi dibilang udahan juga enggak ya. Untuk beberapa waktu ke depan masih akan situasinya stagnansi gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi Sora udah bilang, karena kedua-duanya sama-sama denial. Kamu ada sisi denial, kamu nggak mau komunikasi, menghindar, dia juga sama. Tapi sama-sama dalam lubuk hati itu ingin mempertahankan. Ya. Untuk kalian yang sudah dalam ikatan pernikahan, kalau Sora lihat di sini ya, Sora melihat energinya. Teman-teman, untuk kalian yang sudah berkeluarga, Sora lihat ini kenceng ya. Ini masih mungkin banget rumah tangga tetap dipertahankan untuk dilanjutkan, khusus yang sudah dalam rumah tangga lah. Tapi kalau yang mungkin belum gitu ya teman-teman, belum berumah tangga, belum jadi keluarga, nampaknya jalan untuk mencari cinta yang baru dari kartunya Sora itu lebih disarankan ya. Kenapa? Pilihannya ada di tangan kamu. Kenapa? Karena kalau kamu seperti ini, kamu bisa lihat situasinya ya. Situasinya agak sulit dan agak rumit gitu ya. Kamu memang sudah ditakdirkan untuk ketemu sama dia, ada perjalanan, ada pembelajaran di sini ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat untuk kalian yang belum berkeluarga gitu ya, Sora lihat juga sangat mungkin kamu ketemu sama orang lain yang baru ya. Ada orang lain lagi yang sudah bertakdir mungkin untuk kamu, jadi mungkin bukan orang ini. Jadi pembacaan ini untuk menuntun kamu, untuk meyakinkan kamu atau menjadi bahan pertimbangan untuk kamu, untuk membuka untuk cinta untuk orang yang baru ya teman-teman. Itu kalau yang Sora lihat. Tapi kalau yang berkeluarga, Sora di sini berat karena anak ya, berat karena anak, karena keluarga besar lain. Jadi masih mungkin ya, walaupun hubungan ini berada di telur di ujung tanduk gitu ya. Itu yang Sora lihat ya. Jadi itu yang bisa jadi dua skenario mesti dipertimbangkan di sini. Kalau kamu pun mau tetap mempertahankan orang ini, coba tanya pendapat keluarga kamu ya. Keluarga kamu mendukung ini enggak gitu loh, supaya keputusan kamu tidak cuma berdasarkan kamu saja kan, karena ada keluarga juga di sini yang mungkin bisa kasih kamu gambaran gitu ya. Tapi kalau ditanya
dia itu masih punya perasaan, masih ya, cuman egonya dia, nggak mau ngalahnya dia, itu juga sama besarnya. Jadi dia butuh waktu gitu ya untuk ini semua tuh berjalan, semakin kuat energinya, semakin sadar, semakin kangen gitu. Karena orang ini memang tipenya begitu, dia butuh waktu dalam segala sesuatu, nggak bisa disuruh buru-buru. Tadi kan moving too fast, nggak bisa dia buru-buru, tipenya memang lambat ya. Jadi semakin kuat energi yang berjalan, barulah itu bisa terjadi. Jadi balik lagi ke kamu. Kalau Sora lihat di sini potensinya sangat 50-50 gitu ya. Tapi ini cinta baru mungkin banget datang nih kalau kamu memang udah siap melepaskan orang ini sih. Intinya gitu. Ya, mungkin untuk teman-teman untuk membulatkan keputusannya, untuk teman-teman semakin yakin, silahkan beli gelang keberuntungan ikan ini untuk membantu kamu punya manifestasi yang positif, lebih bersemangat, jadi kamu bisa ambil keputusan yang lebih baik, menarik energi rezeki, keberkahan ya, dan optimisme. Jadi apa yang kamu inginkan bisa jadi nyata gitu ya. Tapi ini adalah bukan sebagai jimatan, peletan, susukan gitu ya. Jadi ketok magic gitu ya. Kalau punya segala sesuatu tiba-tiba instan datang, enggak teman-teman. Ya, ini adalah media. Batunya Samson, udah Sora booster dengan energi keberkahan. Keberkahan itu nggak harus selalu uang, bisa juga kesehatan, bisa juga hal-hal baik yang datang ke dalam hidup kamu, kesempatan ya. Harganya 255.000 kalau kamu beli di Instagram Sora, belum termasuk ongkos kirim ya. Atau 275.000 silahkan beli di Tokopedia, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Saat ini stok terus turun ya. Kalau nanti sudah habis kemungkinan besar tidak bisa Sora terima PO, karena kalau PO harus banyak. Aku nggak ambil cuma sedikit karena barangnya import ya. Setiap batu yang Sora desain itu sudah beda-beda batunya dan beda fungsinya. Cantik banget gelangnya, silahkan dikoleksi. Kalau belum punya, nyesel. Ini udah mau akhir tahun, kamu bisa pesan buat hadiah ya. Ya, kamu boleh lihat lah, udah punya barangnya, kamu bisa nilai sendiri ya, layak nggak dikasih harga segitu ya. Karena Sora itu berusaha cari yang modelnya bagus, batunya juga bagus ya. Jadi aku tuh kalau pilih barang nggak sembarangan. Tanyalah yang udah beli barang lebih daripada sekali sama Sora. Secara desain dan sebagainya, aku pilih yang benar-benar unik dan memang benar-benar bagus gitu ya. Jadi nggak cuman ada fungsinya, estetikanya juga dapet ya teman-teman. Itu aja dari Sora. Kita coba lihat zodiak yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia ya. Cek Sun, Moon, Rising. Libra, Aries, Sagittarius, Leo lagi, Sagittarius, Taurus, Aquarius, dan ada Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang ke alfabetsnya ya. Ini bisa jadi alfabets kamu, bisa jadi alfabets dia ya. Plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang mau persiapan untuk 2025 ya, mau tahu mungkin guidance atau bimbingan hari demi hari dalam bulan demi bulan di 2025, silahkan pesan paket pembacaan tahunan di Instagram Sora juga sama @sora_tarot. Atau teman-teman yang kepingin untuk dibacakan video seperti di YouTube ini, aku bikinin video kayak gini tapi khusus buat kamu doang, kamu bisa tonton berulang-ulang kali juga, boleh juga, bisa. Atau Kak, aku mau deh beli kartunya sendiri buat belajar ya, silahkan, boleh juga ya. Atau mau belajar sama Sora juga bisa. Kalau belajar sama Sora udah selesai kelas, nggak ditinggal, dibimbing atau diarahkan ya. CJF GW YOP SX SKF KZB 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya. I love you as always. Bye bye.